Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama, saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan materi, sebelumnya ini merupakan tugas mata kuliah MK Pedagogik ya, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Fadli. Di sini langsung saja ke pokok pembahasan. Ke pokok materi yaitu keharusan, kemungkinan, dan batas pendidikan. Oke, next. Sebelumnya Salama di sini mengangkat materi ini dari buku ini pedagogik, dan yang pertama itu pedagogik, yang kedua pedagogik teoritis dan sistematis. Kalau mau beli cari tahu sendiri ya teman-teman. Yang langsung ke pokok ya, yang pertama itu keharusan pendidikan. Jadi banyak ya teori-teori yang mengangkat materi ini gitu ya. Banyaknya teori-teori yang mengungkapkan di keharusan pendidikan. Yang pertama itu Reshort dalam bukunya Immanuel on Education dan Ellen Key di tahun 1901 dan 1970. Beliau mengatakan bahwa manusia tak perlu dididik karena akan berkembang dengan sendirinya. Kegiatan mendidik tidak niscaya tidak niscaya dan tak perlu, melainkan karena semua orang akan berkembang dengan sendirinya sehingga tak perlu dididik secara khusus. Nah, itu menurut Richard dalam bukunya Immanuel ya. Makanya gitu, banyak teori para ahli yang tidak setuju dengan teori ini gitu. Banyaknya pertentangan teori ini karena ya tidak kurang masuk akal gitu ya. Emang manusia itu kan benar-benar harus dididik gitu kan. Yang kedua itu selanjutnya itu adapun pandangan ilmiah cenderung memandang permasalahan secara kuantitatif, khususnya dari sudut pembicaraan. Sungguh besar pembiayaan yang diperlukan oleh sistem pengajaran pendidikan nasional. Jadi dari sudut pandang ilmiah sendiri cenderung memandang permasalahan secara kuantitatif terhadap pendidikan ini tersebut, karena ya banyaknya pembiayaan gitu yang diperlukan oleh sistem pengajaran itu sendiri. Sedangkan pandangan negara, sebelum Indonesia menjadi anggota organisasi negara-negara mengekspor minyak atau sering kita sebut OPEC ya, masih terbatas gitu. Nah, maka pandangan ilmiah tak mungkin gitu mendukung program pendidikan rakyat sebagai suatu program utama atau diprioritaskan gitu. Jadi zaman dahulu itu pendidikan itu agak susah ya untuk meraih pendidikan itu. Jadi pemerintah itu tidak bisa memprioritaskan program pendidikan karena ya banyaknya pembiayaan untuk pendidikan ini sendiri. Oke, next. Di sini ada pokok keharusan pendidikan ya. Dasar keharusan pendidikan ada banyak faktornya. Yang pertama, anak lahir dalam keadaan tidak berdaya. Jadi ya memang sudah kita ketahui anak itu lahir dalam keadaan tidak berdaya kan, anak lahir gitu ya. Awalnya kan mereka bayi ya, lahir bayi kan, itu tidak bisa apa-apa kan, tidak berdaya gitu. Nah, oleh karena itu anak lahir dalam keadaan tidak berdaya. Nah, disitulah peran keluarga untuk mendidik anak tersebut. Yang kedua itu manusia lahir tidak langsung dewasa. Nah, emang kenyataan kan manusia itu lahir ya bayi dulu, nggak langsung dewasa gitu kan. Jadi ya dengan kedewasaan itu, manusia
semakin tahun semakin bertambah ya umurnya, maka semakin harus harus ditambah eh, harus banyak pendidikan yang dinyamnya gitu ya. Dengan kedewasaan tersebut harus ada pendidikan gitu. Yang ketiga itu manusia adalah makhluk sosial. Nah, ini yang sering kita dengar ya di banyak kalangan, manusia itu makhluk sosial gitu ya. Nah, jadi ya memang manusia itu makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak mungkin bisa hidup sendiri gitu ya, teman-teman. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu pasti perlu manusia lainnya. Manusia satu dengan manusia yang lainnya gitu. Harus berkaitan lah gitu tuh. Ampun. Ya. Jadi manusia itu saling membantu ya satu sama lain tuh. Oke, next. Yang kedua itu ada asas persamaan. Yang dimana pendidikan nasional secara universal dalam era otonomi daerah harus terlaksana di daerah-daerah, lebih-lebih gitu ya, tidak sekedar pemerataan saja gitu. Pemerataan kesempatan karena sudah jelas bahwa persamaan hak di bidang pendidikan akan menuntut hak persamaan kesempatan meraih akses pendidikan ke sekolah dasar ya selama 6 tahun, sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP dan menengah atau SMA, atau sering disebut SL entah apalah. Ya, jadi zaman dahulu itu untuk pemerataan itu sendiri agak susah. Nah, dengan perkembangan zaman Indonesia mengusahakan untuk pendidikan itu dapat diprioritaskan gitu. Karena Indonesia kan luas ya, harus disamaratakan gitu. Tidak boleh hanya di Pulau Jawa aja yang harus mendapatkan pendidikan. Jadi semua keseluruhan gitu ya, seluruh warga Indonesia harus dapat meraih pendidikan tersebut dari SD, SMP, SMA gitu, harus gitu. Apalagi sekarang dulu pemerintah menganjurkan pendidikan selama 9 tahun ya teman-teman. Sekarang bahkan pemerintah mengatakan bahwa Indonesia itu harus mengenyam pendidikan selama 15 tahun. Jadi semakin bertambah tahun, semakin banyak kemajuan di Indonesia. Ya dulu memang ya, dulu itu susah untuk berpendidikan, apalagi untuk diprioritaskan itu susah banget. Nah sekarang pemerintah Indonesia alhamdulillah banget, dan kita bersyukur banget ya teman-teman di hidup terlahir di dalam keadaan sudah makmur pendidikannya, sudah familiar gitu tuh terhadap pendidikan. Oke, next. Di sini ada pokok pembahasan yaitu kemungkinan pendidikan. Ya ada 4 ya. Yang pertama itu kemungkinan batasan mendidik dan pendidikan. Maaf. Nah, oke. Di sini ada kemungkinan batasan mendidik dan pendidikan. Maksudnya itu batasan tentang pendidikan sebagaimana dikemukakan terdahulu menuntut gitu hubungan antara pendidik dan anak didik sebagai manusia dengan sesama manusia, sebagai aku dan engkau gitu.
Jadi pertukaran dan pertemuan antara manusia satu dengan manusia yang satunya, manusia satu dengan manusia yang lainnya gitu ya. Pertemuan antara satu manusia dengan satu manusia, dan percakapan pedagogis hanya mungkin apabila pihak orang dewasa tak ada yang ingin memperalat gitu anak hanya untuk kepentingan orang dewasa saja, tidak seperti itu kawan-kawan. Jadi kemungkinan pendidik itu jadi manusia itu anaknya dididik itu bukan karena kepentingan si orang tuanya saja, memang itu sudah kewajiban orang tuanya untuk mendidik dan bisa mendidik anaknya dengan benar gitulah. Yang kedua itu kemungkinan mencapai kedewasaan. Maksudnya itu kemungkinan ini didasarkan atas pandangan manusia sebagai makhluk yang berkembang atau makhluk yang menjadi sering kita dengar itu becoming gitu ya, yang kata-kata yang familiar gitu ya, dan harus berkembang belajar karena memang lahir tak berdaya dan tidak lengkap instingnya gitu, seperti hewan gitu. Jadi manusia itu harus dibedakan dengan hewan, karena manusia itu kan makhluk sosial, makhluk bisa, kalau sering banyak orang mengatakan itu manusia itu makhluk yang sempurna. Jadi harus dibedakan, harus benar-benar beda. Manusia dengan hewan harus benar-benar dibedakan. Dari segi perilakunya harus beda, terus dari segi keimanannya atau apa ya, yang kesopanannya gitu, yang paling utama harus beda sama hewan gitu. Hewan kan tidak mengenyam pendidikan kan, manusia tuh mengenyam pendidikan ya, harus beda dengan hewan gitu, nggak boleh sama. Yang ketiga itu kemungkinan berdasarkan struktur sosiokultural ya teman-teman. Maksud itu sosiokultural secara kontekstualnya gitu ya. Secara kontekstualnya menuntut adanya pendidikan, kayak sepertinya contohnya gitu ya, kondisi negara yang luas gitu. Tahu sendiri kan, Indonesia kan luas banget ya teman-teman. Dan masyarakat Indonesia yang besar, relatif ya, jadi zaman dahulu kan Indonesia belum mengenal pendidikan ya, jadi Indonesia tuh gimana ya, belum mengenyam pendidikan, jadi Indonesia dulu itu ya kurang gitu ya pendidikan karena banyak faktor-faktor tersebut. Nah sekarang udah banyak kemajuan, ya berarti Indonesia harus lebih maju gitu. Next, yang keempat itu pendidikan mustahil terbantahkan. Nah maksudnya itu manusia tak mungkin pendidikan mustahil terbantahkan ya teman-teman. Maksudnya itu menurut yang pernah Salma ketahui, menurut ahli siapa ya, Leopold, gejala pendidikan dan mendidik itu tak mungkin timbul jika seandainya tidak, yang pertama, anak itu lahir atau setelah lahir langsung menjadi dewasa. Jadi manusia itu tidak mungkin lahir itu langsung dewasa. Jadi manusia itu pertama tuh ya dalam keadaan tidak berdaya terlebih dahulu, dan kemudian orang tua atau keluarganya yang memberikan pendidikan dan perawatan terhadap dirinya. Ya, terus tiada kedewasaan di mana-mana. Mustahil kan? Nah, tidak sosiokultural gitu, atau yang biasa disebut prikemanusiaan, awas Pancasila gitu. Jadi ya
terkhusus Indonesia tersendiri. Jadi harus mentaati dan harus mempunyai jiwa kemanusiaan, mempunyai jiwa Pancasila gitu. Next. Oke, sebelum ke pokok pembahasan selanjutnya, jadi apa ya? Next dulu ya. Yang ketiga itu batas pendidikan. Batas pendidikan ya. Yang pertama tuh batas karena hubungan kewibawaan. Yang pertama itu ada batas karena hubungan kewibawaan. Ya sebenarnya gitu ya teman-teman, batas pendidikan ya. Sebelum kita masuk ke ranah 1, 2, 3, 4, dan 5 atau A, B, C, D, E gitu ya. Sebelum kita masuk ke ranah tersebut, ke ranah itu, dalam agama kita sendiri ya, agama Islam, dalam agama Islam bahwa pendidikan itu sebenarnya tidak ada batasnya teman-teman. Sebenarnya pendidikan itu tidak ada batasnya. Islam mengatakan bahwa pendidikan itu dari awal kita dibedong hingga kita dipocong gitu ya. Dari awal kita lahir hingga kita dicabut nyawanya itu harus, pendidikan itu tidak ada batasnya gitu. Walaupun kita sudah lulus pendidikan, walaupun kita sudah lulus pendidikan S1, lulus, tidak mentok dengan disitunya saja gitu. Jadi pendidikan itu tidak terbatas sebenarnya mah. Yang di sini ada batas karena hubungan kewibawaan. Maksudnya itu batas karena hubungan kewibawaan. Hubungan kewibawaan itu berawal menurut perkembangan anak dan terakhir ketika anak tidak lagi memerlukan kewibawaan orang yang lebih kedewasaannya. Artinya setelah anak atau manusia muda itu mencapai kedewasaannya, pada prinsipnya akhir pendidikan telah mencapai oleh anak atau terdidik itu sendiri. Dan yang kedua itu batas karena anak didik atau batas kemungkinan dididik, yaitu maksudnya pendidikan dibatasi oleh proses perkembangan dan unsur terdidik. Nah, yang pertama adalah batas bawah, selama anak belum sadar akan akunya yang berbeda dari anak yang lain atau dari anak orang lain gitu, maka tak mungkin terjadi hubungan aku dan engkau, sehingga tak mungkin gitu terdapat pendidikan. Dan yang ketiga itu batas karena pendidikan, maksudnya itu pendidikan dibatasi oleh kepribadian pendidik, yaitu apakah kepribadiannya sudah cukup atau kurang berkembang gitu. Pendidikan dibatasi oleh kepribadian pendidik, yaitu apakah kepribadiannya sudah cukup atau kurang gitu untuk berkembangnya. Jadi seorang pendidik tak mungkin menyampaikan dan berbagi pengetahuan dan nilai-nilai melebihi dari apa yang tercakup oleh kepribadiannya gitu. Dan mengekspresikan pikiran sendiri, mengekspresikan pikirannya sendiri dan menerima pikiran hak yang merupakan bagian dari hubungan dan komunikasi dengan anak gitu. Oke, yang keempat
batas karena upaya atau alat pendidikan. Maksud itu hal yang pertama tuh ya adalah batas karena bahasa atau percakapannya. Nah, pelaksanaan pendidikan melalui pertemuan dan percakapan amat tergantung pada peningkatan alat pendidikan dari bentuk-bentuk perlindungan suatu arah atau sering disebut monologis gitu ya, ke tingkat kepahaman dalam komunikasi pasif dan saling aktif gitu. Setelah anak mengerti bahasa orang dewasa gitu, dan ketika tahapan lainnya untuk menghubungkan atau menghubungi batas pada anak dan orang dewasa pula. Oke, next yang ke 5 itu batas karena sosiokultural. Maksudnya itu yang pertama ya. Mengapa gitu tuh? Pendidikan dibatasi oleh karena sosiokultural. Yang pertama itu batas karena ragam kedewasaan antara budaya yang satu dengan yang lainnya. Misalnya gitu ya, contohnya pendidikan berasal dari budaya kota atau dari Pulau Jawa gitu, sedangkan anak yang berasal dari desa di luar Pulau Jawa gitu. Yang kedua itu batas karena jenis badan atau lembaga pendidikan yang ada. Misalnya dalam keluarga dipergunakan bahasa daerah atau bahasa lokal ya, sedangkan di sekolah berbahasa Indonesia gitu, atau di pesantren berbahasa Indonesia dan dicampur dengan bahasa Arab. Mungkin hanya ini ya yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya bahwa batas yang pertama itu kan keharusan. Jadi kesimpulannya di pokok pembahasan keharusan di Indonesia itu harus benar-benar memajukan pendidikan ya, harus memprioritaskan pendidikan. Beruntung banget kita terlahir di dalam situasi pendidikan yang lumrah ya teman-teman. Sekarang pendidikan itu sangat lumrah, di mana-mana ada pendidikan. Bahkan pemerintah sekarang memberikan program KIP ya. Jadi kesimpulannya gitu ya, dari pembahasan ini kemajuan sebuah negara itu tergantung oleh SDM-nya, sumber daya manusianya. Tergantung oleh sumber daya manusianya. Jadi gimana ya? Jadi ada tingkatannya gitu tuh. Dari pendidikan melahirkan atau meluncurkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya sumber daya atau manusia atau ya pemuda-pemuda yang yang berkualitas, maka kemajuan sebuah bangsa akan semakin meningkat. Jadi kemajuan sebuah negara disebabkan oleh karena sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas itu terlahir oleh sebuah pendidikan, seperti itu teman-teman. Dan untuk kemungkinan pendidikan ya sudah kita ketahui, dan batas pendidikan itu kalau menurut saya tersendiri, batas pendidikan itu tidak ada batasnya selama kita mau belajar. Sebenarnya pendidikan itu tidak ada batasnya menurut saya tersendiri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang dipahami atau kata-kata yang tidak sopan, tidak berkenan di hati, mohon maaf.
Karena saya masih tahap pembelajaran, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.